Shalom adik-adik di rumah, sudah siap untuk beribadah sekolah minggu? Sebelum kita mulai, mari kita perhatikan panduan beribadah berikut ini. Yang pertama, berpakaian rapilah seperti saat beribadah di dalam gereja. Siapkanlah Alkitab kalian, karena semua firman yang akan kita dengarkan terambil dari dalam Alkitab. Ajaklah orang tua kalian untuk beribadah bersama-sama. Dan yang terakhir, beribadahlah dengan bersungguh-sungguh, duduk dengan tenang, jangan bermain, jangan sambil makan, dan jangan sambil berbaring. Karena ibadah itu harus kita laksanakan dengan penuh rasa hormat. Selamat beribadah. Hari ini harinya Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena pagi hari ini kita boleh beribadah, memuji Tuhan. Kita percaya semua karena kasih Tuhan. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh menikmati berbagai ciptaan Tuhan. Burung-burung yang berterbangan, bunga-bunga yang indah berseri, bahkan kita bisa menikmati matahari yang memberikan manfaat untuk menyinari pada siang hari. Karena itu, adik-adik, mari berdiri, kita bersyukur memuji Tuhan, matahari bersinar terang. Matahari bersinarlah, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua yang mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada saat ini. Salam juga. Ya, adik-adik, sudah cukup lama atau hampir 8 bulan kita tidak bertatap muka atau bertemu secara langsung untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu semua karena kita dihalangi oleh virus corona. Tapi adik-adik, itu tidak menghalangi kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Seperti yang terambil dari kitab Mazmur. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, sekali lagi kita memuji Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali
besar di surga. Ya adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca dan kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan bersyukur untuk sukacita yang boleh kami rasakan. Di rumah kami masing-masing, kami boleh beribadah bersama-sama selaku anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan akan menuntun kami melalui curahan Roh Kudus-Mu. Dan ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah, kalau adik-adik dikasih kekuatan sama Tuhan, adik-adik mau pakai apa ya kekuatan itu? Mau dipakai apa kekuatannya? Ya, membantu orang lain, menolong mama sama bapak. Ya, Kakak Nopi juga, kalau Tuhan memberikan Kakak Nopi kekuatan, Kakak Nopi akan mempergunakan kekuatan itu untuk melakukan kebaikan. Sehingga kekuatan yang Tuhan berikan kepada Kakak Nopi, bukan Kakak Nopi saja yang rasakan, tetapi orang lain juga. Nah, adik-adik, kekuatan juga diberikan kepada sosok Bapak yang akan kita dengarkan bersama. Siapa ya sosok Bapak ini? Nah, adik-adik, setelah bangsa Israel melakukan hal-hal yang telah menyenangkan hati Tuhan, mereka beribadah kepada Allah. Tetapi seiring berjalannya waktu, bangsa Israel melupakan Tuhan. Mereka mengecewakan Tuhan dan membuat sedih hati Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak Tuhan senangi. Sehingga Tuhan mau menghukum bangsa Israel. Untuk itu bangsa Israel diserahkan kepada orang-orang Filistin selama 40 tahun lamanya. Bangsa Israel ditindas, bangsa Israel diperlakukan tidak baik oleh orang-orang Filistin. Namun karena kasih sayang Tuhan kepada umat pilihannya bangsa Israel, Tuhan mau melakukan rencana untuk penyelamatannya. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya saat itu, yang sudah tua tetapi belum mempunyai anak. Malaikat menyampaikan kabar gembira dari Tuhan bahwa mereka akan segera memiliki anak laki-laki. Anak laki-laki ini akan menyelamatkan Israel dari penindasan orang Filistin. Ia akan lahir untuk melayani Tuhan. Tuhan akan memberikan kepadanya kekuatan, karena itu rambutnya tidak boleh dicukur seumur hidupnya. Akhirnya apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan terjadi pada istri Manoah. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Simson.
Simson sungguh diberkati Tuhan. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Singa yang kuat dan besar dapat ia kalahkan. Ketika Simson menikah dengan perempuan Filistin dan kemudian istrinya diberikan kepada orang lain, ia menjadi sangat marah. Ia pun pergi menangkap 300 serigala. Buntut serigala-serigala itu diikatnya berdua-dua. Pada simpul ikatan, ia menaruh sebuah obor. Setelah itu, ia menyalakan obor-obor itu, lalu melepaskan serigala-serigala itu ke dalam ladang-ladang orang Filistin. Terbakarlah semua gandum yang telah dituai di sana. Bahkan tanaman gandum dan kebun-kebun anggur pun ikut terbakar juga. Orang-orang Filistin marah kepada Simson dan melawannya. Tetapi Simson dapat mengalahkan mereka. Pasukan Filistin ingin sekali menangkap Simson. Mereka mendatangi orang Israel. Orang-orang Israel menjadi sangat ketakutan. Wah, Simson sudah membuat orang Filistin marah. Bisa-bisa kita akan diserang habis oleh pasukan Filistin. Supaya kita aman, kita tangkap saja Simson dan membawanya kepada mereka. Orang Israel pun mendatangi Simson, memintanya untuk diikat dan menyerahkannya kepada orang Filistin. Simson meminta mereka untuk berjanji bahwa mereka tidak akan membunuhnya, dan mereka pun berjanji. Lalu mereka mengikat dia dan membawanya pergi dari gua tempat tinggal Simson. Ketika Simson dibawa sampai ke Lehi, orang-orang Filistin berlari mendatangi dia sambil mengeroyokinya. Tiba-tiba ia menjadi kuat oleh kuasa Tuhan. Tali-tali yang mengikat tangannya itu putus begitu saja. Kemudian ia menemukan sebuah tulang rahang yang masih baru dari seekor keledai. Ia memungut tulang itu lalu memakainya untuk memukul 1.000 orang sampai mati. Suatu hari, Simson melihat seorang perempuan cantik. Ia sangat menyukainya. Delila namanya. Ia pun menjadikan Delila sebagai istrinya. Sayangnya, Delila adalah perempuan yang tidak mengenal Tuhan. Ia mau melakukan perbuatan jahat kepada Simson suaminya. Ketika orang Filistin memberinya uang untuk mencari tahu rahasia kekuatan yang dimiliki oleh Simson, Delila langsung setuju. 3 kali Delila menyerayu Simson supaya mengatakan rahasia kekuatannya. Tetapi Delila tidak mendapati jawaban yang benar. Sehingga akhirnya kali keempat Delila berhasil merayu Simson. Simson telah melupakan Tuhan. Ia lebih menyayangi hati Delila dengan cara menyenangkannya daripada menyenangkan hati Tuhan. Ia pun memberitahukan rahasia kepada Delila. Simson mengaku, Kekuatan saya ada di rambut. Jika rambut saya dipotong, kekuatan saya hilang dan saya sama dengan lelaki lainnya. ia menyerahkan kekuatannya kepada Delila. Apa akibatnya Simson
melupakan Tuhan dan lebih memilih menyenangkan Delilah? Delilah segera memberitahukan rahasia kekuatan Simson ini kepada orang Filistin. Ketika Simson sedang tertidur, mereka masuk ke tendanya dan memotong rambutnya. Simson sudah dicukur dan kehilangan kekuatannya. Ketika terbangun, ia dikepung oleh pasukan Filistin. Simson ditangkap oleh mereka dengan sangat mudah. Simson dibutakan matanya, kaki dan tangannya dirantai. Ia dimasukkan ke dalam penjara. Simson menjadi sangat menderita. Orang-orang Filistin sangat senang karena telah melihat dan telah berhasil menangkap musuh mereka. Mereka pun mengadakan pesta perayaan kemenangan dan ingin Simson tampil di depan agar bisa mereka jadikan bahan ejekan. Simson pun tampil ke depan sambil dituntun. Ia meminta kepada anak yang menuntunnya membawanya di antara tiang penyangga rumah tempat pesta itu berlangsung. Ia mau menjadikan tempat bersandar dan gampang untuk mengulurkan tangannya memegangnya. Sesampai di sana, Simson berseru kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku kekuatan sekali lagi, sehingga aku bisa mati bersama-sama dengan musuh umat-Mu. Tuhan pun mengabulkan doa Simson. Tuhan memberikan lagi kekuatan kepadanya, dan Simson menggunakannya untuk Tuhan. Dengan tangannya yang terakhir, Simson mendorong tiang penyangga tersebut sehingga rubuhlah gedung pesta itu dan menimpa kelima penguasa Filistin bersama semua orang lainnya yang berada di situ. Simson meninggal juga, tetapi pada waktu kematian Simson itu, ia telah membunuh lebih banyak lagi daripada ketika ia masih hidup. Adik-adik yang terkasih, kekuatan yang Tuhan berikan kepada Simson, Simson mempergunakannya dengan tidak baik. Sehingga Tuhan mengambil kembali kekuatan itu. Namun karena pengampunan, permohonan yang Simson ajukan kepada Tuhan, Tuhan pun mengabulkannya. Dengan penuh kasih sayang, Tuhan mengabulkan permohonan maaf Simson dan mengabulkan permintaannya bahwa ia menginginkan kekuatannya kembali. Dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada Simson, Simson mempergunakannya untuk Tuhan, untuk menyelamatkan umat pilihannya. Nah, adik-adik yang terkasih, begitupun juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, baiklah kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk menolong orang lain, untuk bekerja, melakukan pekerjaan Tuhan. Sehingga kekuatan yang diberikan kepada kita itu tidak diambil Tuhan. Tuhan tetap terus memberikan kepada kita untuk kemuliaan namanya. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim. Ya, adik-adik di rumah, mari membuka Alkitabnya. Kita buka Hakim-Hakim pasal 13 ayat pertama sampai pasal 16 ayatnya yang ke-31.
Hakim-Hakim 13 ayatnya yang pertama sampai Hakim-Hakim 16 ayatnya yang ke-31. Namun yang kita baca pada pagi hari ini itu di ayat yang kelima, pasal 13. Pasal 13 ayatnya yang kelima. Mari kita sama-sama membaca Hakim-Hakim 13 ayatnya yang kelima. 1, 2, 3. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan memulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Dan yang kedua, dari Hakim-Hakim 16 ayatnya yang ke-28. Hakim-Hakim pasal 16 ayatnya yang ke-28. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allahku, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga ku balas kedua mataku itu kepada orang Filistin. Amin firman Tuhan. Adik-adik, mari kita bersama-sama satu dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan sebelum itu kita selalu diingatkan oleh firman Tuhan dari Mazmur 34 ayatnya yang keempat. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memazmurkan namanya. Nah sambil persembahan kita jalankan, mari kita menyanyi Kure Sumanga Puang. Mangala ko puan, Kure sumangala ko buah, tuang masakan. Kure sumangala ko buah. adik-adik, mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami selaku anak-anak Tuhan selalu bersyukur karena Tuhan begitu menyayangi kami. Bukti nyata kasih sayang Tuhan dalam hidup kami, kesehatan, kekuatan, dan penyertaan Tuhan selalu kami rasakan. Bahkan Tuhan di pagi ini, karena kasih sayang Tuhan, kami boleh melakukan ibadah di rumah kami masing-masing.
Dan biarlah ibadah yang kami lakukan ini Tuhan tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu di tengah-tengah pandemik yang saat ini kami alami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kami anak-anak Tuhan yang saat ini dalam menuntut ilmu di bangku sekolah. Tuhan memberkati kami, Tuhan menguatkan kami dan memberikan kami kepintaran dan kesabaran. Karena kami tahu Tuhan, pendidikan yang kami lakukan saat ini, yang kami terima berbagai ajaran, itu boleh kami terima melalui media sosial. Kami tahu Tuhan, saat ini kami tidak dapat bertatap muka langsung dengan guru kami. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kami dan memberkati setiap proses pembelajaran kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami yang dengan penuh kasih sayang menjaga, mendidik dan merawat kami anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan memberkati selalu kedua orang tua kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pendeta, majelis, dan bahkan guru-guru sekolah minggu yang selalu dengan setia melayani-Mu dan melayani kami anak-anak-Mu. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan kami, sehingga bangsa dan negara kami boleh kembali pulih dan boleh menjalani segala aktivitas kami seperti dahulu kala dengan berbagai tugas dan tanggung jawab tanpa ada rasa ketakutan dan kekhawatiran karena penyebaran virus corona ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini berulang tahun. Tuhan memberkati mereka, perlengkapi sukacita yang mereka rasakan. Dan bagi teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan kuatkan dan sembuhkan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk persembahan yang kami berikan. Kiranya Tuhan yang akan memberkatinya. Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah permohonan kami, inilah ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baru yang terambil dari Hakim-Hakim 13 ayatnya yang keempat. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Nah adik-adik mari kita menyanyikan pujian Aku Anak Terang. Anak terang, tugas
melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Ya, adik-adik, sampai demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Dah.